yang tidak hadir. Oke, saya mulai dengan share screen ya, supaya agendanya agak jelas gitu kira-kira. Saya coba share screen. Ya. Jadi kita technical tutorial judulnya juga, jadi memang tidak ada hal yang baru secara pedagogis. Jadi kita akan bermain-main dengan Canva untuk flashcard, kita tambah audio, lalu kita masih Canva juga nanti untuk worksheet, kita tambah audio. Lalu kita akan bermain-main dengan AI coloring gitu. Tapi kita coba dulu melihat di balik itu sedikit lah, kira-kira begitu ya. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu pastinya hal-hal ini, saya hanya mengingatkan saja untuk flashcard. Ya, flashcard itu fungsinya sebetulnya sangat kaya. Jadi untuk diferensiasi, lalu untuk bermain-main. Jadi flashcardnya mungkin nanti dipikirkan tidak hanya show and tell di depan, tapi flashcardnya dibuat beberapa, ditaruh di meja, bermain dengan HP kalau ada, atau flashcardnya bisa dibawa pulang sama anak-anak, lalu nanti dikembalikan. Jadi dibuat sistem seperti perpustakaan, kira-kira gitu ya, supaya flashcardnya bisa dipakai berulang dari semester ke semester yang lain. Lalu makin banyak flashcard yang dibuat, makin bagus, gitu ya. Jadi untuk visual learner memang ada gambar, jadi mudah diingat, gitu ya. Tapi juga nanti ada suaranya. Jadi untuk auditory learners itu ada recordingnya, itu juga pasti bermanfaat. Walaupun itu flashcard. Zaman saya main flashcard tidak ada suaranya. Mungkin Bapak Ibu bermain dengan flashcard, suaranya suara gurunya. A horse, apple, gitu kan. Nah ini kalau ini dikasih ditempel dengan suara, lalu nanti bisa dibawa pulang dan seterusnya. Ya, anak yang belajar cepat dia bisa belajar flashcardnya dengan cepat sendiri, gitu ya. Lalu kalau yang belajarnya pelan, bisa diulang-ulang, ya itu fungsinya. Jadi nanti dipikirkan flashcardnya lebih untuk group work, lebih untuk dibawa pulang, tentunya dikenalkan dulu untuk ke seluruh kelas, gitu ya. Setelah itu untuk pengayaan nanti bisa dipikirkan. Ya, jadi fungsinya itu. Kalau nanti flashcard dengan suara lalu dipakai secara tradisional, sepertinya kurang pas, gitu ya. Itu untuk audio flashcard. Nah, kalau audio flashcard ada audionya, tentunya siswanya aktif, pengen dengerin nggak? Gitu ya. Jadi ada listeningnya. Mau dengerin nggak? Ada vocabnya. Mau dengerin nggak? Ada pronunciation-nya. Jadi ada 3 skills yang bisa didapat dari flashcard. Ya, jadi nanti mungkin dipikirkan itu. Nah, kalau flashcard-nya itu bagian dari cerita, ya cerita lalu dibuat flashcard, pemahaman anak-anak akan lebih. Itu ya, nanti ada anak yang dengerinnya suara kodoknya terus gitu, atau mendengarkannya bagian-bagian pronunciation tertentu, wow good morning dan seterusnya, itu bisa saja, tapi itu pasti membantu untuk listening, membantu untuk vocab, membantu untuk pronunciation, itu ya. Jadi flashcard mohon di waktu membuat diingat punya powerful yang itu tidak hanya vocabulary, ya, tetapi mungkin suara-suara binatangnya dan seterusnya akan sangat membantu, apalagi kalau itu nanti hubungannya dengan comprehension untuk supaya dia mengingat ceritanya, mengingat karakternya dan seterusnya. Itu flashcard sekilas gitu. Lalu mari kita bermain-main dengan Canva. Ya, Vin, atau tak lanjut? Kita jadi flashcard dulu terus kita nyobain dulu ya. Oke. Siap. Nah, sekarang saya berarti mau share screen. Iya. Sebentar, do you want to continue? Aku share screen ya. Siap. Sebentar.
biar ngepas dulu. Klik. Klik. Bapak Ibu Oke. dalam perjalanan kalau ingin bertanya boleh di chat box dan boleh langsung bertanya aja ya supaya agak rileks gitu. Oke, Bapak Ibu, dalam konteks Ya. tutorial ini kita kan lagi sebentar. Am I audible? Halo. Terdengar tidak suara saya ya? Yes, ma'am, terdengar. Oke. Oh, Ibu Eka finally. Kayaknya Pak Jati yang like ya. Oke, Bapak Ibu, dalam konteks ini flashcard-nya yang akan kita bahas itu flashcard dalam konteks kita mau mengajar menggunakan cerita. Jadi tentunya nanti kalau biasanya mungkin Bapak Ibu kalau buat flashcard itu per kategori, misalnya mau kategori buah, jadi semua flashcard-nya buah-buahan. Kategori animal, semua flashcard-nya nama-nama binatang. Sebetulnya sih flashcard-nya sama, hanya kali ini kita vocab-nya itu lebih ke vocab apa yang mau kita kenalkan dari cerita yang akan kita pakai. Let's say kita mau pakai cerita apa ya? Anggaplah Little Red Riding Hood. Gitu. Misalnya Little Red Riding Hood, Bapak Ibu ada yang tahu nggak cerita Little Red Riding Hood? Ada nggak ya? Ada serigala. Oh, oke. Kita list dulu ya teksnya. Vocab apa yang kita butuhkan. Nah, yang tahu boleh kasih vocab yang dibutuhkan dong. Ada serigala. Serigala bahasa Indonesia apa ya? Wolf. Ada wolf. Oke. Ada grandma. Big bad Granny. wolf. Oke. Oh, kalau itu mah toko buku. Ada apa lagi? Ada forest. Carpenter or Oke. hunter? Ada forest. Hunter. Carpenter, Oh, betul. iya. Carpenter. Ada. Basket. Oke. Ada Basket. basket. Sebentar. Carpenter. Basket. Ada basket. Di dalam basketnya tuh ada apa ya? Food. Apple kalau nggak salah dia bawanya fruit. ya. Ya, fruit lah mungkin atau orange Red gitu. coat, red cape. Oke. Is that red cape? Red coat atau hood gitu ya? Red hood. Atau si ya hood atau the girl? Nggak plus Iya, gitu dulu ya. The girl. Nggak tahu nanti si Canva punya nggak. Kalau dia punya Red Riding Hood, oke nih. Nah, kita list dulu. Jadi sekarang flashcard-nya tidak one kategori, tapi helping our learners to understand the story. Jadi nanti flashcard-nya bisa disimpan di awal kegiatan atau setelah mendengarkan cerita. Nah, sekarang kita akan cari desain flashcard. Tinggal cari desain flashcard. Ada banyak desain flashcard itu. Nah, ada yang kayak gini nih, kayak satu slide, satu gambar. Tapi bisa juga kita buat satu slide, dua gambar, sehingga flashcard-nya lebih kecil. Gitu ya. Saya akan pakai yang satu slide, satu gambar aja dulu. Nah, ini contoh aja. Terus saya akan hapus dulu ininya, dan saya juga nggak pakai ini. Saya akan perkecil kotaknya, nanti dia masuk sini. Ada dua ternyata. Terus saya mau punya one word card and one picture card. Ini nggak jadi apple. Kita mau ambil wolf. Kalau sudah bikin kotak begini, cari di elemen wolf. Ada nggak ya? Sama nih kayaknya internet saya juga lagi jelek ini. Tidak keluar dia. Ya, suaranya bagus tapi kedengeran kok. Suara terdengar. Hanya si wolf-nya nggak mau. Hanya harus
Sabar aja kayaknya. Ya, harus Harus sabar. sabar. Mungkin kurang malam wolfnya biar keluar. Kok nggak ada? Coba Granny ya. Granny ada. Di anu aja, di picture coba. Ya ini di elemen ini, kita di elemen, terus kita pilihnya grafik ya. Jadi jangan foto, jangan yang lain, Oh, ya. grafik. Nanti akan keluar Granny. Ada Granny yang pro, ada Granny yang free. Kalau Bapak Ibu punya akun pro ya nggak masalah. Kalau nggak punya akun pro ya pakailah yang free. Granny-nya yang mana ya? Yang free tapi tampilannya kelihatannya oke. Kalau susah nyarinya, kita klik di sini, garis-garis ini. Terus scroll ke bawah ada free. Jadi kalau begini, cuma ada satu Granny yang free. Kalau pakai Gencraft bisa, Bu. Bisa juga pakai Gencraft bisa juga. Oke, nah kita pasang Granny di sini ya. Oh, it's a Granny. Terus kita kasih word card misalnya. Word card-nya kita tulis Granny. Seperti itu. Tapi dalam konteks ini kita mau Granny-nya si anaknya bisa dengar suara Granny-nya. Jadi kita akan rekam suara ya. Kita akan rekam suara pakai sama kayak kemarin pakai Vocaroo. Pakai Vocaroo. Kita ke Vocaroo, masih ingat? Lalu kita klik ini, bentar ya, ada suara-suara. Saya harus tutup dulu pintu. Nah, sekarang kita rekam. Klik ini. Granny. Granny. She is my Granny. Udah, terus boleh didengarkan dulu. Sebentar, saya share sound. Kita klik. Granny. Granny. She is my Granny. Oke, kalau sudah oke, tinggal kita klik simpan. Lalu, kalau biasanya kan di copy nih ininya ya. Nah, yang ini kode QR-nya kita klik. Tinggal klik kanan aja. Copy image. Lalu kita pergi ke sini. Caranya, saya biasanya pakai Ctrl V aja. Klik di luar sini pakai Ctrl V. Nah, langsung keluar. Sudah jadi nih suaranya. Kenapa tidak di copy paste lalu ini kan kalau misalnya di copy paste gini, klik ini lalu copy di sini. Bedanya apa nantinya? Bentar. Nggak keluar. Oh, ini dia. Nah, bedanya kalau kita pakai player ini artinya harus digital. Siswanya harus akses pakai komputer atau pakai handphone. Tapi kalau ini bisa di-print tadi yang kata Pak Jati. Di-print, lalu siswanya bawa pulang, nanti bisa pinjam handphone ibunya. Ketika di-scan, suara ibu guru terdengar. Nah, silakan. Ada yang mau coba nggak? Scan dari sana. Harusnya bisa. Pakai handphone masing-masing. Silakan di-scan. Keluar nggak suaranya? Scan-nya jangan pakai Gojek atau GoPay ya. Jangan pakai BNI juga. Nah, itu dia. Ada nggak scannernya di handphone masing-masing? Pakai apa itu? Scan apa, Bu Bin? Kalau Itu bisa langsung di kamera. ya, kalau ini sebenarnya mohon maaf tergantung tingkat kecanggihan kamera, tingkat kecanggihan handphone. Oh. Handphone yang udah zaman-zaman sekarang nih, yang baru-baru, mungkin 2 tahun terakhir, kalau nyeken pakai kamera itu dia langsung
bisa scan. Tapi mungkin ada teman-teman yang handphonenya udah agak lama, jangan beli handphone baru. Cari aja di Play Store QR code reader, itu juga bisa. Nanti saya ketik ininya ya. Cari Keluar, Mem, keluar. Suaranya QR code reader. Terdengar Pakai suaranya? PNG. terdengar. Ayo, sekarang coba dulu. Siap, saya pengen tahu berapa orang yang terdengar. Boleh Terdengar. di chat Granny, berapa orang yang this is my granny. Itu hasilnya. pakai suara. Sip. Ya, kita coba yang tidak terdengar nanti diajarin cari QR reader. Oke, nggak apa-apa Bu Nusel, HP-nya masih dipakai anaknya. Nanti dicoba. Silakan yang lain boleh dicoba. Saya mau tahu ada yang nggak Ya. yang sedang pegang HP, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil nggak? Kalau tidak berhasil, mohon ditulis di chat. Kalau berhasil, keren berarti. Ada yang nggak berhasil nggak? Dengar, oke. Sudah ada Bu Iswanti, Bu Ida, Bu Nusel lagi nggak bisa, Bu Eka. Yang lain berhasil nggak? Kalau nggak berhasil, bisa cari tadi QR code reader di Play Store. Ya, Ibu Lia berhasil, Ibu Kurnia berhasil, Ibu Tri berhasil, Ibu Latifah dengar. Oke. Kita tunggu yang lain. Saya berhasil dengar. Oke, terima kasih. Nah, Ada yang tidak berhasil? jadi nanti anak-anak bisa membawa pulang flash. Saya juga dengar. Oke. Jadi nanti bisa dibawa pulang, di print, seperti saya bilang, disimpan seperti perpustakaan. Jadi tiap semester bikin, lalu siswanya bisa pinjam, bisa dikembalikan untuk yang lain, ya, untuk semester berikutnya dan seterusnya. Jadi punya perpustakaan kecil tentang flashcard, bisa keren. Ibu Dini Oke. terdengar. Terdengar ya. It's okay. Idenya adalah nanti Bapak Ibu punya satu package, misalnya mau pakai Little Red Riding Hood, terus Bapak Ibu buat paket flashcardnya, nanti ada paket worksheet-nya, sehingga ya bisa dipakainya dalam satu package gitu ya. Oh, ini udah ada worksheet-nya dan sudah ada flashcard ya. Sebentar, saya perlu memute karena Sudah ada yang tak bocor. Oke. Nah, sekarang tadi kan udah lihat ya hasilnya kayak apa. Sekarang kita akan buat sama-sama. Tapi kemana dia? Ini bener internetnya lagi menguji kesabaran. Sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk bikin sama-sama. Ya, sambil nunggu ya, sambil nunggu. Jadi rencananya itu saya pengen Bapak Ibu tuh punya satu package itu tadi. Misalnya ceritanya ngambil dari British Council, dari website-nya British Council. Sebetulnya di British Council juga sudah ada flashcard-nya sih, tapi kan nggak ada suaranya. Nah, di flashcard-nya Bapak Ibu berbeda, ada suaranya. Jadi si anak nanti sampai di rumah, ini kalau ini bacanya apa ya, namanya apa ya, mungkin mereka ada yang belum bisa baca, jadi bisa scan QR code-nya, kemudian dengar, oh iya Ibu Guru tadi jelasin di kelas suaranya begini, dia bisa ingat lagi sampai rumah.
sehingga tidak ada yang salah pronunciation karena tulisannya. Kalau Granny mirip ya, Granny. Apa ya yang tulisannya jauh? Kalau saya waktu kecil ingatnya ini. Uncle itu teman-teman saya sering nyebutnya uncle bukan uncle gitu karena lebih ingat tulisannya daripada lebih ingat tulisannya daripada suaranya. Ide bisnis? Nah, kalau pakai Canva itu jangan dipakai jualan karena Canva-nya udah baik ngasih kita gratis kok ya kita jual. Sebentar, Pak, saya kayaknya perlu pindah. Ini internetnya agak meresahkan. Jadi, can you handle Oke. the story atau apa? Give me 5 minutes to move to another room. Ini nggak ngebuka soalnya si Canva-nya. Oke. Siap. Maaf ya. Oke, Ibu Nusa, ide yang bagus. Ya, ya kalau mau berbisnis ya balik lagi seperti Vin bilang jangan pakai Canva. Gitu ya. Jadi mungkin di idea boleh silahkan. Jadi punya satu paket gitu ya. Nanti ada flashcard, nanti ada worksheet, nanti ada dan seterusnya. Ide yang bagus bisa dikembangkan. Lalu ide yang enak yaitu punya perpustakaan. Jadi flashcardnya ada banyak. Ini flashcard satu seri Red Riding Hood, ini satu flashcard apa. Kita satu kali membuat, bisa untuk tahun ini, bisa untuk tahun depan, dan seterusnya ya. Jadi punya mini library, interaktif, digital, dan ya berbeda dengan zaman dulu. Satu lagi, mohon ditularkan ke teman-teman yang lain. Nanti kalau sudah punya ide, ditularkan ke teman-teman di sekolahnya. Siapa tahu ada yang juga tertarik. Lalu bisa juga teman dari sekolah-sekolah terdekat. Itu yang biasa saya lakukan. Kalau Bapak Ibu menularkan ke teman yang lain, akan belajar lagi. Kita akan lebih dalam dan lebih lebih canggih dalam menggunakan menggunakan apps-nya gitu. Jadi lalu biasanya kalau sudah menularkan terus punya ide-ide yang lain untuk pedagoginya, lalu activity-nya dan seterusnya. Ya. Oke. Bentar ya. Mungkin Sebentar perlu waktu. ya, karena enggak lihat apa-apa. Canva-ku nggak bergerak, jadi aku harus pindah ke PC. Dan baru membuka PC-nya. Oh, nah, oke. dari sini mau dia. Oke. I'm moving to my PC. Semoga literasi tingkat anak juga makin bagus. Ya, itu nanti kalau kelasnya kelas Ya, tinggi jadi atau cerita-cerita teman-teman itu yang di SMP SMP ngajarnya itu atau di SMA, mungkin agak mereka sedikit bisa bikin berbeda sendiri. vocabnya. Join. I'm trying to join. Ya. Saya log out dari sini ya. Oke. Mainkan meeting nanti takut. Silakan. Jangan lupa login. Dadah Pak Jati. Jangan lupa login. Ada Bu Eka, nggak apa-apa. Saya udah masuk di tempat yang lain. Aku Oke, bisa dengar saya? Bisa. Oke. Sebentar, ini jadi ada 2 orangnya. Tapi saya nggak punya kamera. Ya, nggak apa-apa. Cloning. Tapi maaf ya, Cloning. ini kameranya kamera ini jelek. Oke. Apa adanya lah ya. Mohon Ya, maaf. nggak apa-apa. Mari kita share Siap. screen.
Ini biasanya pakai kamera eksternal, tapi kamera eksternalnya itu ketinggalan di kampus kemarin. Oke, nah sekarang berhasil, kita sudah punya Granny. Nah sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu untuk bikin sendiri tapi di rumah saya. Saya akan menyiapkan seperti biasa. Saya akan menyiapkan beberapa rumah. Lalu Bapak Ibu saya kasih ininya. Nanti boleh pilih yang mana aja kalau ternyata ada 2 atau 3 flashcard yang sama nggak apa-apa, kan teknis ya, ini belajar teknisnya. Nah, Bapak Ibu boleh pilih, saya mau cari carpenter, saya mau cari basket, apple, orange, atau kalau ingat di Little Red Riding Hood ada apa lagi ya? Mungkin ada tree, ada house, ada bed, si Granny-nya kan lagi tiduran gitu dan lain-lain. Boleh cari. Saya akan share link-nya, nanti Bapak Ibu bisa akses, terus silakan membuat yang seperti ini dengan kreasinya Bapak Ibu. Ada gambar, ada QR code, dan QR code-nya itu vokeru dari suara Bapak Ibu. Saya share ya. Share. Anyone with the link can edit Ya. copy. Saya kirim di chat. Mari mainkan. Aku putus-putus, Kak, Pak. Enggak. Ya, untuk Ibu Tri mungkin ini jadi bisa praktek menggunakan link di atas Putri, lalu dipilih bisa Wolf, bisa Granny, dan seterusnya, silahkan diisi. Silakan Jadi cari isinya lapak di sendiri ya. yang kosong. Silakan Ya, cari lapak. ya. Silakan berkreasi ya, mau pakai kotak, mau dikasih background. Internet lemah, betul. Internet malam ini agak parah. Aduh. Di sini juga sama mungkin agak susah nyambung. Ya, kemarin tadi kayaknya lihat di Facebook juga ada yang bilang Ya, di Malang jam segini sampai jam segini kayak low. Iya, ini Kak, saya di Malang dan sabar aja pakai judulnya. wifi IndiHome, nggak tahu apa, mungkin provider lain mungkin bagus. Kebetulan lagi nggak bagus. Saya pakai IndiHome juga sama, tidak terlalu bagus. Ya,
Link belum terlihat sebentar ya. Saya carikan linknya. Page masih loading, link belum terlihat. Ada di sini. Tak copy ya. Ya, oke. Silakan. Jangan lupa pakai Vokeru. Saya mau ngintip dulu. Modelnya ini ya, contohnya ya. Ini masih recorded ya, berarti ya, Vin ya? Masih recorded. Sempat pindah soalnya. Karena aku nggak Oke, matiin good, yang good, itu. good. Kalau aku matiin yang itu, soalnya tulisannya cuma N, nggak ada live. Oh, masih nyala ya? Lagian aku rekam di cloud kok jadi. Nggak harus diikat. Oke. Soalnya host, bukan co-host. Kalau tethering pakai handphone lebih cepat ini punya Oh iya? saya. Iya, Nah, kan dicoba. iya. Oh ya, mungkin. Ya, boleh dicoba, silakan. Butini, ya kalau pakai IndiHome, sepertinya IndiHome sedang di rumah. Sedang di pasar. Bu Vin, saya nyambung di link Canva Bu lama banget. Apa mungkin Ya. sinyalnya? Iya, makanya saya juga tadi pindah dari WiFi pakai, kalau PC itu pakai kabel, jadi bisa lebih cepat. Nggak apa-apa, ditunggu saja tuh. Udah ada yang berhasil. Siapa nih? Polres. Ya, sudah ada yang berhasil beberapa. Kita tunggu saja ya. Nggak lagi berlomba.
Ya, ada yang berhasil nih. Maaf, mau tanya. Tadi Ya. setelah di Vokeru itu kan sudah di record. Kemudian QR code-nya itu di save. Terus untuk meletakkan di itu Kopas atau Ctrl apa V. ya? Oh, Ctrl V. Ya, itu akan lebih mudah. Berarti tidak perlu di-download ininya. Enggak usah. Jadi tinggal oke, copy image, klik kanan Enggak. copy image, lalu Ctrl V. Oke, asyik. Oke. Saya minta linknya Canva-nya tadi. Saya tadi terpental. Sebentar. Copy link. Linknya Canva. Ada di sini ya. Thank you, Bu. Ya. Wah, salju. Kok hilang? Yang hilang apanya? Tadi sebenarnya saya sempat terpental keluar Zoom. Oh,
Yang hilang apanya? Makanya tak balikin lagi. Enggak. Saya yang hilang dari Zoom. Oh, Iya. Jadi tadi hilang. iya terakhir setelah bilang Oh, saya di page 4 terus hilang. sayanya yang hilang. saya kira ada yang hilang apanya, mau tak balikin. Kalau ini berhasil, nanti yang ke sana lebih basicnya ini kok. Nanti lebih tinggal memperlancar. Kalau malam ini bisa, besok pagi sharing ke teman-teman. Boleh narsis di Facebook, di Instagram. Itu kan untuk narsis juga bagus lah. Boleh mulai jualan. Ya, narsis itu jualan. Bu Eka jualan apel. Bu Vin, Ya, siap. kok masuk di Vokaro nggak bisa direkamnya? Tadi saya coba berapa kali nggak bisa. Coba share screen bisa, Bu? Oke. Share screen. Oke. Ini ketika rekam. Ya. Woodcutter. Nah. Terus mau dengar lagi. Enggak kedengaran suaranya. Di stop. Belum itu, Bu. Di-stop Yang dulu. merah dipencetnya. Oke. Ya, yang tengah. Oh iya. Nah, itu. Ah, Kotak-kotak. iya. Nah, Kalau tadi Ibu baru post, jadi dia belum merekam, berhenti, Ibu rekam lagi, berhenti gitu. Vokaro Oke, itu oke. bisa kita pakai di post dulu, napas dulu misalnya, rekam Oke. lagi. Coba Oke, share. Yo. thank you. sama-sama. Oke. Oh iya, sudah kedengaran. Pak Jati kayaknya ada yang ngantri di belakang ya. Pada saya host, nggak ngeliat. Maaf, Bu Vin, saya loading juga nggak terus. ngeliat. Oh. Yang ngantri nggak ada sih. Ya, nggak ada ternyata. Pak Alimin live karena mau pindah jaringan. Pak BMM itu flashcardnya diambil di mana? Apanya, Pak? Flashcardnya masuk di mana? Oh, linknya ya? Sudah masuk link. Sudah masuk link? Ya. Nah, sekarang Bapak saya kasih halaman di atas nih ya, Pak. Nah, di sini. Kemudian, untuk mendapatkan flashcard,
sebetulnya bisa langsung, misalnya kita cari desain flashcard. Nih ya. Terus ambil desain flashcard yang mana? Yang ini misalnya. Kita ambil satu, itu. Jangan deh, yang ini terlalu ramai, ini aja. Nah, ini. Terus kita ganti bolanya dengan Bapak mau apa pakainya? Girl, misalnya. Kita cari di elemen sini nih, Pak. Pojok kiri atas ada elemen. Lalu kita, atau mungkin kalau kita cari Red Riding Hood, ada nggak ya? Mungkin ada. Oh, ada ternyata. Oh, ini ada yang gratis. Nah, Red Riding Hood. Ini terlalu besar kotaknya, jadi kita kecilkan. Begini. Sekarang kita mau buat kotak lagi, tinggal pakai yang duplicate ini, Pak. Klik duplicate, pindahin. Di sini kita akan pasang QR code-nya. Nah, sekarang kita ke sini. Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. Klik lagi. Save. Cari sini. QR code, klik. Lalu klik kanan. Copy. Pindah lagi ke Canva-nya. Klik anywhere. Bisa klik di mana saja. Lalu Ctrl V. Nah, udah jadi flashcard-nya gitu, Pak. Saya kasih halaman kosong ya. Untuk Bapak, silakan dicoba. Jadi flashcard-nya kita buat sendiri, Pak. Ada yang berhasil lagi belum? Granny, oke. Bonusnya berhasil. Saya baru masuk, bagaimana caranya? Oh, Bu Siti, saya ulangi lagi ya, Bu. Maaf, baru kelihatan. Jadi kita lagi buat ini nih, Bu. Ini saya contohnya nih. Kita buat flashcard. Flashcard dibuat dari halaman kosong. Saya buat halaman kosong dulu ya. Seperti ini, halaman kosong. Sebetulnya sih gampang, Bu. Tinggal buat kotak aja. Kita buat kotak, atau kalau mau gampang ke desain, kita cari keyword flashcard.
Gitu ya. Flashcard. Nah, nanti ada pilihannya. Share link sebentar. Link. Ada di sini. Kok apa bold nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan ya, Ibu. Sekarang sudah dapat flashcard, kita pilih satu, misalnya yang ini kita lihat. Ada flashcard apa? Pilih aja satu, Bu. Pilih satu. Tapi kan kita nggak akan bikin orange. Kita hapus orange-nya, delete. Lalu kita cari. Mau cari kata apa? Tadi saya sih sudah bikin pilihan nih kata-katanya nih. Girl, orange, apple, basket, carpenter, forest, granny, wolf. Kita cari wolf. Nyari yang grafik. Kalau nggak nemu yang bagus, tapi ini bagus nih. Oh, pro. Cari yang gratisan ya. Nah, ini gratis. Ini juga gratis. Wolf. Ini kan kebesaran, kita kecilin, lalu kita duplicate. Ini klik ini nih, tambah-tambah ini untuk menduplicate. Sebelahnya kita mau, ini hapusin aja. Kita mau buat QR code suara. Jadi nanti kalau di-scan pakai handphone, keluar suaranya. Nah, kita pakai Vokeru. Kita ketik dulu Vokeru online recorder. Saya mau rekam ya. Klik yang merah ini. Wolf. Wolf. It's a wolf. Kita tinggal mau dengerin dulu boleh. Kalau nggak mau didengerin, save and share aja. Lalu di sini ada QR code. Diklik QR code-nya. Lalu klik kanan, copy, nggak usah repot-repot di save, nanti menu-menuin folder kita, klik kanan, copy image, pergi lagi ke sini, lalu Ctrl V, klik Ctrl lalu V, pas-pasin deh di situ, mau dikasih kata-kata wolf-nya di situ boleh, nah tinggal Ibu mau coba scan aja pakai handphone nih QR code-nya, keluar nggak suaranya. Sekarang saya kasih Ibu tempat kosong, silakan mencoba. Di atas ya. Ya, Bu Dini ready. Ini ready. Ini ada kata-kata yang mau dikemana ini? Ini wolf-nya lucu. Forest ready. Trees ready. Ini buatannya Pak Jati kah yang ini? Bukan. Sepertinya buatan Bu Eka itu. Tree ini coba dikasih QR code-nya. Basket ready. Apple belum ada QR code-nya. Woodcutter ready. Ini apple-nya kegedean. Ada yang sudah dapat wolf. Oke, silakan dicoba. Ya, Bu Latifah berhasil. Great, Ibu. Nanti narsis di sosial media, di Facebook, Instagram, gitu, terus ngajarin teman-teman yang lain. Amril baru berhasil. Oh. Pak Amril berhasil, Pak? Iya, flashcard-nya saya enggak bisa dapat yang seperti ditampilkan. Kenapa, Pak? Saya enggak tahu bikin flashcard, Mem. Oh, bisa share screen, Pak. Iya, Pak, coba share screen. Pak Amril bisa share screen atau menggunakan HP? Saya masuk di Canva-nya.
Benvenuto tadi. Oh, Ya, terus di Canva-nya yang slide nomor berapa, Pak? Saya Mungkin slide nomor 4. masih kosong, nomor 4. Oh. Oke. Nah, sekarang mau membuat kata apa, Pak? Bapak ke search. Flashcard-nya dulu. Flashcard. Flashcard. Ya, di search itu ditulis flashcard. Di flashcard-nya search. itu sebetulnya buat sendiri, Pak. Jadi itu bukan template ya, Bu Vin? Enggak sih sebetulnya. Jadi bebas. Jadi kalau misalnya sekarang Oke, kita oke, coba oke. pakai ini kosong ya. Kita pakai empty slide kosong. Kita pakai slide kosong. Bisa nggak sih bikin flashcard dari slide kosong? Nggak nemu flashcard-nya misalnya. Tinggal kita di elemen, mainnya di elemen sini aja. Di elemen, Bapak Ibu bisa nemu shape ini di sini. Klik aja shape. Nah, nanti kan dapat kotak nih. Kita buat kotak ya. 1 di sini. Lalu kita copy 1 di sini. Itu. Semudah itu Bapak Ibu. Terus habis dapat kotaknya, kita cari gambarnya. Mau gambar apa? Mau gambar grandma. Nah, saya biasanya nyarinya di grafik ya, tidak di picture, tidak di foto, tidak di yang lain-lain. Jadi klik grafik. Dapat nih grandma banyak. Ambil 1 yang gratis. Kalau yang ini bayar, ini gratis, ini gratis. Nah, tinggal klik lagi, simpan di tengah. Dah, segitu dulu. Ayo, sekarang yang tadi belum bisa. Cobain, Pak. Bapak ada di slide page 4. 5. Page, Atau kasih page 5 ya. ya page 5 Pak Amril pindah. Nah, ini Pak Amril udah hampir bisa nih. Untuk bisa tuh. Bisa. Bisa. Keren. Lanjut, Pak. Coba Pak Amril di page 5 cari kotaknya dulu, Pak. Cari Siap. kotaknya di elemen lagi, shape. Kasih kotak, kasih grandma. Yes. Geser. Nah, itu terus dibuat 2 kotaknya. Nanti lama-lama pasti akan sangat Canggih. jago nih mainan Canva-nya. Nah, itu canggih, Pak Amril. Bisa. Baru ketemu. Ya, Baru kalau ketemu. sudah ketemu happy, wah, ketagihan judulnya. Sekarang kasih gambar, Pak. Ayo Bu Eka jangan ikut-ikut di halaman 5. Bu Eka lewat soalnya. Ini yang pasang background saya hapus ya. Jangan bikin presentasi di sini. Ya. Ini juga benar salah saya hapus. Tri sudah dapat. Wih, sudah pada dapat. Mantap. Ayo, apel, kiwi. Iya, Putri, nggak apa-apa. Ada yang nggak kuat koneksinya. Ya. Lagi. Nanti lihat rekamannya masih bisa. Beda sih rekaman sama langsung memang, tapi ya
apa boleh buat. Nanti bisa lihat Lumayan. rekamannya. Tapi ini udah banyak yang bisa. Nah, Fokerunya udah bisa belum, Pak? Baru dicari, Mem. Nah, saya kasih Dicari, linknya ya. ya. Fokeru. Cari aja sih sebetulnya. Kayaknya mending nyari, Pak. Jadi biar nanti nggak nyari-nyari link dari saya. Fokeru. Terus klik. Terus direkam. Silahkan dicoba, Pak. Hmm. Mari yang kesulitan boleh Tuh, protes, nanti ini dibimbing konsep pelan-pelan. Konsep flashcard bersuara sangat membantu anak di kelas rendah, terutama kelas awal yang baru belajar membaca. Betul sekali. Dan kadang-kadang kalau flashcard yang dijual itu satu flashcard isinya ya ada tulisannya, ada gambarnya, jadi tidak ada information gap gitu di situ. Minta link, silakan. Mari mainkan. Ini Bu Vin, saya mau sharing aja. Kebetulan saya punya keponakan yang termasuk mengalami kesulitan membaca. Saya jadi terbayang ini akan saya bikinkan, saya kirim untuk keponakan saya supaya dia cepat Nah, bisa baca. jadi bisa di atasnya ada suaranya, di bawahnya ada tulisannya. Jadi dia bisa nanti mulai, kan kalau anak-anak mulainya dengan associating ya, dia nggak baca per huruf. Dia nggak harus mengeja. Granny ada tulisannya, ada suaranya, itu dia sedang membaca itu. Jadi tidak harus G R A N N Y. Kalau itu dia sedang mengenal huruf, bukan sedang membaca. Untuk konsep bahasa Indonesia saja Bu Vin, ini Ya. sangat berarti sekali, luar biasa. Ya, sangat membantu untuk kelas 1, kelas 2, nah gitu ya. Itu tidak hanya bahasa Inggris, untuk bahasa Indonesia. Jadi nanti bisa dikembangkan. Mungkin kalau dikenalkan ke teman-teman guru yang mengajar tidak bahasa, umpamanya berhitung atau apa, mungkin ada ide-ide baru yang bisa Iya. muncul gitu. Jadi Seperti kalau buat matematika gitu juga harusnya bisa ya. bisa, cuman kami tidak punya idenya bagaimana, tapi pasti bisa.
Ya, ini terutama untuk ini ya Pak ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga sangat bermanfaat konsep Ya, flashcard bersuara ini. ya, ya karena ya itu tadi anaknya dibawa pulang, flashcardnya bisa dibawa pulang, main-main gitu kan, lalu terekspos terus-terusan. Cuman ibunya atau bapaknya atau kakaknya ya harus rela meminjamkan HP-nya untuk belajar gitu ya, tidak apa-apa. Ya tetap harus ada yang mendampingi sih intinya mah. Ya, ya. Untuk mengajarkan ISP boleh, Bu Eka punya ide. Bisa. Ini saya mau memperlihatkan karya mahasiswa PG PAUD. Bentar, ini yang mana ya? Nah, ini. Jadi tadinya, bukan di sini ya, di Trello. Mereka punya story misalnya ini. Bentar. Story-nya nggak ketemu. Langsung aja ke flashcard ya. Jadi tadinya mereka punya project membuat cerita. Habis membuat cerita, mereka projectnya bikin flashcard. Nah, flashcardnya kayak gini. Kalau mereka maunya ada langsung gambar, ada suaranya di situ gitu ya. Bisa juga ada 2 flashcard gambar, flashcard suara. Itu tergantung tujuannya apa. Nah, ini seperti ini. Terus karena mereka sedang belajar mengajar, jadi ada tujuan kegiatannya, ada alokasi waktu. Ada cara memainkannya. Jadi flashcard itu kan biasanya kalau di kelas, kebanyakan hanya di show and tell gitu. Ini apa, ini apa. Nah, ini salah satu contoh hula hoop funny. Menyiapkan flashcard 5-6, siapkan hula hoop melingkar, simpan flashcard di atas hula hoop. Lalu guru memberi instruksi menyebutkan nama benda, nama atau yang ada di flashcard, terus siswanya suruh loncat ke hula hoop yang ada di situ. Itu bisa seperti itu. Sekedar contoh. Contoh lain. Ini about myself. Nah, ini flashcardnya ada cat, ada police, doctor, eyes, singing, mouth. Nah, di saran kegiatannya dia kasih foto. Anak diminta berdiri depan kelas, berpasangan, posisi anak saling membelakangi, dan flashcardnya diletakkan di dada. Guru memberikan instruksi pertama untuk melangkah maju masing-masing 3 langkah, meminta anak berbalik secara bersamaan sambil menyebutkan gambar apa yang ada di depan mereka. Jadi bisa jadi berbagai game ya, gitu flashcardnya. Kalau yang belakang-belakangan tadi gambarnya kayak gini nih. Belakangan, jalan-jalan-jalan, terus pas depan-depanan ditujukan flashcardnya. Yang ini apa nih? Menyiapkan flashcard 7-8, anak diminta untuk berdiri berbaris, memberikan instruksi sambil menyebutkan gambar pada flashcard. Apabila guru menyebutkan dengan benar, anak akan melompat ke kanan, jika salah ke kiri. Jadi, karena ini saya ngajarnya di PG PAUD, jadi penggunaan flashcardnya tentunya kekanak-kanakan gitu ya untuk anak-anak dan lain-lain. Oke. Sambil melihat progres, sudah pada berhasil ya? Oke lah, ini kayaknya ya, sudah berhasil. Sudah berhasil. Nanti barcode-nya. Oh, belum. Barcode-nya. Sekarang Bapak yang share screen deh, Pak. Ayo, biar kelihatan. Bisa share screen nggak, Pak? Nah, itu Pak tinggal klik kanan, Pak. Di atas barcode-nya. Klik kanan copy.
Klik kanan, ada copy image nggak tulisannya, Pak? Jadi Pak Jati ini bisa di-link-kan dengan yang minggu lalu ya Pak ya? Yang ketika kita sama-sama belajar bikin digital stories ya Pak ya? Iya, Bisa, bisa banget. bisa. Ceritanya dibikin gurunya, flashcard-nya dibikin gurunya. Habis ini kalau masih kuat, worksheet-nya dibikin gurunya. Ya. Jadi semuanya Iya. self-made, personalized, sesuai kebutuhan. Tapi, lebih bagus lagi kalau temanya itu terinci. Jadi kayak tadi waktu Bu Vin ngasih contoh karyanya mahasiswa itu, kalau konsepnya itu ceritanya itu terkait dengan sekolah, maka flashcard-nya berhubungan dengan sekolah. Kalau masalah hobi, tadi saya lihat juga ada hobi, ada singing segala, itu flashcard-nya juga berhubungan dengan hobi gitu ya Bu ya, Bu ya. Iya, Ya. tapi kalau saya jadi tidak, misalnya hobi-hobi semua, itu jadi konteksnya kan tidak cerita. Misalnya kita bahas hobinya apa, memasak, menjahit, bersepeda, jadi hobi semua. Kalau ini enggak ada hobi, ada pekerjaan, ada apa, justru flashcard-nya beragam gitu, Bu. Biasanya kan kita kalau ngajar per kategori, animals, semua nama-nama animals. Fruits, semua nama-nama fruits. Kalau yang ini enggak, jadi justru ngambil vocabulary dari cerita-cerita itu. Ya, jadi basicnya cerita, Bu Dini, tidak terpotong-potong. Kalau cerita itu nanti karakternya ada yang nempel di anak-anak, vocabnya nempel, pronunciation-nya dapat, gitu. Daripada tematik yang semua binatang taunya nama binatang doang, gitu ya. Iya. Jadi mungkin dengan cerita ya Red Riding Hood atau cerita apa itu mendapatnya lebih banyak untuk anaknya, gitu. Iya, benar Pak. Kadang-kadang mereka tahu tapi tidak tahu bagaimana melafalkannya dengan baik. Ya, begitu. Mana Pak Amril tadi hilang? Sudah bisa belum Pak Amril? Siap. Sudah, oke, mantap. Oke, sekarang kayaknya boleh ke, udah agak malam sih, 30 Siap. menit lah ya, sampai ke worksheet deh. Ya, oke. Silakan Pak. Siap. Saya share screen lagi ya. Oke, saya share. Nah, bisa kelihatan slide saya? Kelihatan. Ya, kita akan membuat worksheet, ya, lalu kita tambahin audio. Tapi saya cerita dulu. Ini bagian Pak Tua yang cerita. Nanti kita main-main lagi 30 menit ke depan membuat audio worksheet. Itu ya. Nah, ini hanya mengingatkan saja untuk worksheet. Ya. Audio worksheet itu bisa reinforce vocabulary. Jadi vocabnya tidak hanya membaca, tetapi sekalian mendengar. Gitu ya. Lalu bisa juga untuk pronunciation. Jadi kalau worksheet biasanya membaca lalu menjawab gitu. Kalau worksheetnya mau audionya harus pakai gadget yang berbeda. Kalau zaman saya dulu pakai kaset gitu kan. Nah, ini menjadi satu, menyatu gitu ya. Jadi audio worksheet, worksheetnya ada, bisa mendengar untuk vocabnya, bisa mendengar untuk pronunciation-nya. Nah, karena ini audio worksheet, kerjaannya agak banyak, jadi bisa engage multiple senses. Ya, dia mendengar, mencerna, menuangkan, membaca, mencoret, dan seterusnya. Ya. Lalu ini juga interaktif. Interaktifnya dengan apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar, lalu dia menggambar, begitu kan? Atau dia mencoret sesuatu, dia mengerjakan sesuatu, jadi ada experiencing. Kalau worksheet biasa, tentunya worksheet-nya diam aja. Itu kan cuman tulisan doang terus mengerjakan dan seterusnya. Kalau ini bisa multiple, ya, interaktifnya ada, engagement-nya ada, senses-nya ada. Balik lagi nanti bisa dikaitkan dengan cerita. Ya, kalau dengan cerita lalu memahami ceritanya
dapat, memahami vocabnya dapat, emosi dari suaranya dapat, mengerjakan sesuatu TPR-nya dapat juga, gitu ya. Jadi bisa menjadi sangat kaya dalam konteks pembelajaran. Seperti Ibu Didi tadi katakan, ini yang slow learners ya diulang-ulang, pelan-pelan. Yang cepat bisa saja, gitu ya. Jadi nanti perlu bereksperimen tentunya. Ya worksheet-nya jangan terlalu kompleks gitu. Guided-nya nanti perlu dipikirkan. Ya. Jadi kalau sudah mendengar, mengikuti perintahnya, setelah mengikuti perintahnya bisa respon ke questions-nya kan, responnya tidak dengan suara, tapi responnya dengan menggambar, responnya dengan mencoret, responnya mungkin dengan menempelkan sesuatu di worksheet, gitu ya. Jadi nanti bisa berbagai jenis worksheet. Nah, itu filosofi dibalik kenapa audio worksheet, kenapa worksheet-nya berbeda, gitu ya. Jadi ini multiple. Nanti kalau yang mengajar PG PAUD atau mengajar anak-anak boleh dicobakan. Ya, lalu nanti kalau sudah punya best practice nanti bisa cerita di ITEL Conference 2024 di Salatiga. Itu nanti ya. Ini dimain-mainkan dulu, nanti bisa share ke teman-teman di conference gitu. Nah, mari kita coba secara teknis lagi. Prinsipnya hampir sama, kita akan menggunakan Canva dan kita menggunakan Vocaloid. Barangnya sama, itu ya, tools-nya sama, tetapi yang kita buat sedikit berbeda. Gitu, Vin? Oke, siap. Saya share screen. Ya. Ini saya mau ngeliatin beberapa contoh aja dulu. So far yang dilakukan oleh mahasiswa saya, worksheet-nya itu suaranya disimpan di atas, itu pengganti instruksi. Lagi-lagi buat anak-anak usia dini, kan mereka belum bisa baca tuh perintahnya. Terus dikasih worksheet, PR misalnya, atau untuk kegiatan kesibukan di rumah, bukan PR lah ya, untuk kegiatan di rumah, nggak tahu mau ngapain. Orang tuanya juga mungkin nggak tahu mau ngapain. Jadi, worksheet-nya di-scan, ada perintah dari ibu gurunya. Ini juga saya lupa karena udah agak lama tugasnya. Kita lihat perintahnya apa ya. Belum tentu benar, namanya juga mahasiswa. Kita coba, silakan Bapak Ibu kalau mau nge-scan. Press the letters, then color the circle that have the letter you trace. Oke. Mohon maaf, bukan mahasiswa bahasa Inggris, jadi pasti bahasa Inggrisnya Press the letters, Insya Allah. then color. Jadi instruksinya seperti itu. Nanti instruction boleh aja pakai bahasa Indonesia ya. Ini tinggal keputusan dari para guru mau dipasang apa. Saya nggak bisa menemukan, kemarin itu ada juga yang gurunya nyanyi. Jadi gurunya nyanyi, dipasang di QR code, lalu worksheet-nya itu berhubungan dengan lagu tersebut. Jadi ini tergantung kreativitas gurunya. Bisa gurunya bercerita, lalu habis itu ada worksheet-nya. Jadi QR code-nya ini, suaranya ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Teknisnya sih tadi sama gitu ya. Kalau kita lihat jenis worksheet-nya, jadi jangan yang worksheet ngisi jawaban multiple choice gitu ya, tapi lebih ke worksheet yang tampilannya juga menarik seperti ini. Misalnya ini count each item below then write in the column provided. Yang ini ada berapa? 1, 2, 3 kan. Ini 1, 2, 3, 4. Ini enggak kelihatan ketutupan 1 and 2. Ini juga matching, narik garis gitu ya, bucket ditarik ke sini. Kita dengarkan instruksinya kayak apa ya. Work the host openings
direction match the household appliance word. Jelek suaranya. Jadi dia cuma membacakan ini. What's the household appliances? Direction match the household appliances and the words. Gitu. Jadi matching gambar sama teksnya. Oke, gimana cara bikinnya? Sebetulnya kalau di Canva itu kalau kita ke canva.com lalu create design, lalu kita search worksheet, itu akan banyak sekali pilihan worksheet. Kita pilih misalnya worksheet yang A4. Ini sebetulnya untuk nyari template aja ya. Karena kalau bikin dari start kan agak-agak males gitu. Misalnya kita ambil inilah. Kita cari yang worksheet-nya ada gambar dan kata. Ini nih. Nah, kayaknya tadi mahasiswa saya juga nyontek dari sini. Kita kasih judul aja Little Red Riding Hood. Misalnya direction-nya match the word, the picture, and the word. Match the picture and the word, tapi saya akan bikin ini semuanya menjadi bukan word-nya bukan kata-kata tapi suara. Kita akan pakai elemen-elemen yang tadi, misalnya saya punya grandma. Ini saya kecilkan. Ini saya hapus dulu ya. Kemudian ada Little Red Riding Hood. Saya simpan di sini. Titiknya dihilangin dulu. Lalu ada wolf. Saya mau 3 aja ya. Ini titiknya saya hilangin. Sebenarnya dari blank juga bisa. Kalau ini kan jadi udah tempat-tempatnya tinggal mindahin. Nah ini saya akan hapus semua. Titik ini hapus. Titik ini hapus. Saya akan merekam 3. Grandma atau Granny, Little Red Riding Hood dengan wolf. Kita ke Vokeru. Granny. She is my granny. Save. Teknisnya sama persis kayak kemarin, kayak tadi. Klik kanan, copy image, lalu pindahkan ke sini. Ctrl V. Tentunya tidak di sebelahnya Granny dong. Kita simpan di bawah sini, dikecilkan. Ini lagi-lagi tadi seperti kata Bu Dini, untuk yang nggak bisa baca, dia bisa main ini tetap. Sekarang Little Red Riding Hood ya. Saya klik Vokeru lagi. Kita rekam lagi. Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. Save. Klik QR code. Klik kanan. Copy image. Pindah ke sini. Ctrl V. Tentunya tidak di sebelah Little Red Riding Hood. Kita kesinikan. Nanti mau rekam lagi yang apa yang belum wolf ya. Kita ke vokeru.com lagi. Rekam. Wolf. Wolf. It's a wolf. Save. QR code. Klik kanan. Copy image. Ke sini. Ctrl V. Jadi deh worksheet-nya. Worksheet-nya kertas, di print, tapi dia bisa digital. Dibawa pulang, dipakai untuk belajar bersama orang tua. Oh, mau pakai instruksi? Boleh. Kita rekam satu lagi untuk instruction.
Instruksinya pakai bahasa Indonesia aja daripada dia bingung. Halo anak-anak, kita main memasangkan gambar dengan suara. Lihat gambarnya, lalu scan suaranya. Lalu tarik garis dari gambar ke suara yang benar. Yuk kita coba. Save. QR code. Copy. Pindahkan ke sini. Mau dipasang di mana? Sini misalnya di atas. Instruction-nya di atas. Nih, sajalah. Jadi kalau datang, mungkin pertama masih bingung. Nanti selanjutnya orang tua sudah terbiasa. Oh, ada ini, ada apa? Tugas. Kasih instruction-nya di sini. Klik. Lalu dia scan, sudah tahu instruksinya. Lalu bisa main-main deh. Gitu. Mau coba? Sambil, tapi sebetulnya secara teknis ini sama persis ya. Hanya tinggal mencari template-nya aja. Dari kertas kosong juga bisa. Silahkan mencoba. Untuk aktivitasnya banyak ya, tidak cuma matching worksheet itu kemungkinannya banyak. Ya, yang penting belajar tekniknya untuk memasukkan unsur suara. Ya, nanti worksheet-nya bisa macam-macam, bisa berkreasi. Silahkan. Terutama worksheet yang kaitannya dengan story ya. Itu yang disyaratkan. Supaya balik lagi multiple-nya muncul, multiple senses-nya. Ya, Bu Dini, angkat tangan, silakan. Oh iya gini, Pak Jati yang tadi Bu Vin dan Pak Jati, tadi konsep yang dikasih sama Bu Vin itu kan picture sama suara ya. Ya. Kalau misalnya yang tadi suaranya itu di bawahnya kita kasih seperti konsep flashcard yang pertama, kan ada gambar, ada voice, ada tulisannya gitu. Jadi Boleh kan, aja, Bu. Jadi kan anak-anak itu nantinya kan tidak hanya mendengar, tapi juga mengidentifikasikan hurufnya kata yang dia dengar gitu, Bu. Bisa begitu ya, Bu ya? Saya coba. Bisa sih, Bu. Tapi jadi gini, kalau menurut teori, si anak itu kalau misalnya dia masih lower level, masih kelas rendah, atau usia dini, karena saya ini lebih banyak di usia dini, jadi nanti tergantung levelnya ya, Bu ya. Ketika dia lihat gambar dengan suara, dia associating. Oh, gambar yang ini tuh suaranya Granny. Itu udah satu level mikirnya, Bu. Gambar dengan suara. Satu kali. Tapi kalau kita kasih gambar, suara, kata, itu ada 3 konsep yang harus dia pikirkan. Ada visual, ada audio, ada word. Itu lebih kompleks. Nah, sekarang pilihannya adalah apakah Ibu mau satu-satu gambar dengan suaranya dulu, nanti mungkin suara dengan kata, nanti dia baru bisa connecting gitu. Oh, tulisannya tuh gini, gambarnya tuh gini. Tergantung tujuan pembelajaran. Ini mau belajar apa? Identifying vocabulary. Cukup gambar dengan suara. Tapi kalau reading bisa suara dengan kata gitu. Tergantung level Sebaiknya ya, Bu, ya? Ya, tergantung level, tergantung tujuan pembelajaran. Itu bisa suara dengan kata. Kalau yang di sini ini kan nantinya dipotong, Bu. Ini kan bisa dipotong. Jadi ada gambar, ada suara. Atau kalau mau kayak yang ini, nanti dia akan dapat satu flashcard yang hanya suara dengan kata. Gambarnya ada di mana ya? Nanti dia cari di tempat lain. Ini nanti akan dipotong. Makanya kalau lihat contoh flashcard yang tadi sudah jadi, silakan yang lain yang masih main-main flashcard. Yang ini gitu, misalnya ini nanti akan dipotong gitu. Ini anak-anak mereka kekeh maunya gambar, ada suara, ada tulisan.
Itu juga boleh. Tergantung nanti tujuan pembelajarannya seperti apa. Begitu. Pilihan itu, Bu. Mau satu konsep, 1, 2, 1, 2, 3, tingkat kesulitannya pasti berbeda. Oke, siap Bu Vin. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau yang lagi main-main di situ, mau dapat dari kertas kosong menjadi worksheet, tinggal klik design, lalu pilih worksheet. Nanti akan banyak worksheet yang sudah jadi, yang bisa kita adaptasi. Kalau saya sih suka enggak dari scratch ya gitu, nyari idenya dari sini, tapi nanti tinggal kata-katanya yang dirubah. Secara teknis hampir sama, tapi ide di baliknya sedikit berbeda. Silahkan dimainkan. Sama pesannya, dicoba, setelah dicoba, tularkan ke teman, dicoba di kelas, berhasil, nanti cerita di Salatiga, bareng Bu Eka nanti. Ya, moga-moga nanti kita ada teachers grant lagi ya. Ya, kita usahakan. Saya mau stop sharing dulu karena mau bikin instruction buat challenge kedua. Yang challenge pertama saya belum sempat kirimin Pak itunya. Tapi mau ini aja teaser. Ya, teaser Baru jadi tapi saya besok masih mau ke mana dan kemari, jadi belum kekirim, harap sabar. Bentar. kurang terlihat. Iya, karena ini di blur. Oh. Maaf ya, rumahnya berantakan. Gimana sih supaya nggak ngeblur? Nah, itu sudah nggak ngeblur. Oh, oke. Nah, kelihatan nggak nih? Nah, I'm a digital storyteller. Akan ada ronde kedua. Nggak tahu hadiahnya, mungkin nanti kita lihat kalau pesertanya sama, hadiahnya terpaksa berbeda. Saya harus desain yang baru. Tahu apa? Belum kepikiran. Ini hadiah yang pertama. Ayo Bu Juwaria langsung ngelihat, pengen ya dapet ya. Bikin dong. T-shirt. Nah, t-shirt itu masalahnya harus mengukur badan. Tapi ya nggak apa-apa sih. It's a good idea. Nanti yang menang, terus baru ditanya ukurannya, baru desain. Desainnya sama aja ya, ini ya. Saya nyambungnya susah. Saya mau nulis dulu ininya. Perintah. Instruction-nya. Ya. Instruction apa ya?
Due date-nya kapan ya? Nah, Eh, biasanya sih seminggu sebelum atau beberapa hari sebelum kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya itu Agustus tanggal 11. 11. Berarti kan kita harus menjurii dulu Mhm. tanggal 7 ya. Ya, tanggal 7 bisa. Tanggal 7. Sebentar. Boleh 7. tanya kah Miss Vin? Boleh, Boleh. boleh. Oke, saya kebetulan sains sama math nih. Boleh dicoba buat listening nggak ya? Cuman sih masih ini sih. Kebetulan saya lagi project on Canva juga karena minggu depan kan sudah mulai ini. Jadi boleh share ya? Boleh banget. Jadi ini rencananya saya mau bikin big poster. Jadi nanti kolaboratif ini. Jadi ini kebetulan saya kan kelas 6 ya, science for karena kami berafiliasi sama Cambridge Curriculum. Jadi ini rencananya sih pengennya mau buat listening juga, so they are accustomed to listen in English about introduction terhadap human body system sih. Jadi nanti I think A it's quite dikasih audio gitu ya. Nanti B-nya dikasih ya, audio. nah, cuman masalahnya saya mau tanya kalau Vocoro ya. Vocoro ini dia punya durasi berapa lama ya? Saya nggak pernah. Kan saya lihat tadi contohnya pendek-pendek semua ya. Misalkan kalau Tapi ini mau buat kayak a big disarankan story pendek. problem gitu, jadi Sebetulnya bisa Bu, bisa sampai 4-5 menit saya pernah. Ya, saya pernah 5 menit lebih bisa, masih bisa Bu. Oh, Tapi sih kalau saya sarannya daripada one go 5 menit Bu, mendingan dibikin misalnya dipotong-potong lagi. Karena kita juga, anak juga bosen loh dengerin 5 menit audio doang tanpa berinteraksi. Jadi kan kayak bisa first part, second part, third part. Jadi dia scan lagi, apa ya di part kedua ada apa ya, part ketiga ada apa gitu. Daripada one go 5 menit itu lumayan loh dengerin audio itu. Kita iklan 10 detik aja kita skip kok di Spotify. Gitu. Oke. Saran saya sih Iya, dipotong. terima. Good idea banget Bu. Nanti ditunggu ceritanya ya. Dan bisa ikut ini, bisa ikut challenge kita nanti. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan bisa ikut ke Salatiga. Nanti Bu Eka kan mulai ya ikut. Oke. Saya nggak akan nungguin Bapak Ibu main-main ya. Ini nanti Canva-nya akan dibuka. Kalau yang mau begadangan silakan dilanjutkan. Tapi saya mau share dulu challenge-nya. Challenge. Digital Storytelling Challenge. Kalau yang kemarin kan Bapak Ibu bikin ceritanya, sekarang bikin activity-nya. Bapak Ibu bisa pick a story atau a theme. Ya, biar lebih open. Bisa pick a story atau a theme, bisa cari dari websitenya British Council, tapi bisa juga dari yang lain, bisa cerita-cerita rakyat yang Indonesia, Malin Kundang, Si Kancil dan Buaya, dan lain-lain. It's up to you. Tapi kalau bisa story-nya jadi ada di situlah deskripsinya. Misalnya ini diambil dari cerita apa. Lalu create a set of audio flashcard dan worksheet and one worksheet. Pastikan audio flashcardnya ada suaranya, gambarnya menarik. Nanti kita lihat dari situ ya, suaranya jelas enggak, gambarnya menarik, aktivitasnya menarik untuk yang worksheet-nya. Jadi worksheet-nya itu saya akan nyari yang punya ide kreatif membuat worksheet. Due date-nya tanggal 7.
hasilnya bisa dijapri ke saya, jangan di grup supaya yang lain nggak ngintip. Hadiahnya ditentukan kemudian. Kalau saya lagi kreatif, nanti saya bikin yang lain gitu. Kalau nggak kreatif, kembali ke Tumblr. Gitu ya, teman-teman. Ini saya akan screenshot aja kali ya. Screenshot, lalu nanti saya post di grup. Jadi siapa aja bisa ikut. Begitu. Iya. Kita lihat dulu progres. Udah tuh Pak Amril udah bikin. Hebat. Pak Amril. Good job. Nanti ikut kompetisinya ya Pak. Ini sudah ada yang angry. Oke. Ini sudah ada yang suara. Jadi Bapak Ibu sekarang membuat a new kind of worksheet. Worksheet with voice, worksheet with audio. Sehingga walaupun kertas, tetap saja pembelajarannya berbasis teknologi digital gitu, tapi kertas sih. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, main-main lagi. Silahkan dilanjutkan permainannya, Pak Jati. Passing back to you. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, sabar bersama kami walaupun internetnya kurang begitu bersahabat untuk malam hari ini. Kita sebenarnya masih punya satu agenda lagi, tapi lebih baik kita tunda karena kita sudah capek dan saya belum makan. Jadi nanti kelaparan. Masih harus menanak nasi. Gitu. Siapa mau bantu? Nanti gitu ya. rekamannya diposting, Rekamannya. tapi kayaknya Bapak Jati yang akan melakukannya ya. Ya, oke. Nanti saya posting di grup. Nanti saya kalau sudah download, moga-moga malam ini bisa saya posting atau at least besok. Besok saja besok Pak. Ya. Karena besok saya mau jalan-jalan, jadi Pak Jati yang tunggu YouTube. Ya, saya Oke, yang tunggu Bapak Ibu. YouTube. Selamat bereksplorasi. Boleh Kalau tanya nggak? itu ya boleh silakan. Boleh, silakan. Tanya. Terkait dengan proyek yang Bu Vin tadi bicarain tuh, ceritanya mesti harus fiksi. Oh bebas Bu. Bebas. Bisa fiction, bisa non fiction. Gitu. Bisa story of my body. Tadi kalau yang Bu Eko itu kan bisa jadi cerita tubuhku. Tubuhku memiliki otak. It's a brain. Nah gitu kan. My body has 2 lungs and a heart. Itu bisa. Jadi silahkan berkreasi, Bapak Ibu punya cerita, ada flashcardnya, ada worksheetnya. Menjadi one pack of your own material that you develop yourself. Nanti suatu saat ada kompetisi yang dikeluarin nama menteri, Bapak Ibu bisa ikut inovasi apalah dan apalah gitu. Suka ada yang juara kalau yang ini yang main-main sama kita. Padahal kitanya nggak tahu ya, main-main doang. Oke, selamat bereksplorasi Bapak Ibu ya. Nanti main-main. Ya. Link nanti segera dikirim. Terima kasih. Kami pamit mundur ya Bapak Ibu. Have a good evening and good night. Malam. Bye. Bye. Terima kasih Bu Vin, Pak Jati. Sama-sama. Thank you.